Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau kita singkat SPT-LDV. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau kita singkat SPT-LDV. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV ini terdiri dari minimal dua pertidaksamaan linier dua variabel ya. Seperti contoh yang pertama, ini terdiri dari dua pertidaksamaan, yaitu X plus Y kurang dari 2 dan X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Contoh yang kedua, ini terdiri dari tiga pertidaksamaan ya. Yang pertama, X min 2Y lebih dari 2. Yang kedua, 2X min Y kurang dari 4. Yang ketiga, 4X plus Y lebih dari sama dengan min 3. Contoh yang ketiga, ini terdiri dari dua pertidaksamaan ya, yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan X min 2Y lebih dari 8. Contoh yang keempat, ini terdiri dari tiga pertidaksamaan ya, yaitu 3X plus Y lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, X min 4Y kurang dari sama dengan 4. Dan yang terakhir, X plus Y kurang dari sama dengan 6. Jadi, untuk SPT-LDV ini minimal 2, kalau lebih boleh ya. Yang penting dia tidak boleh kurang dari 2. Jadi, yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang terdiri dari dua pertidaksamaan linier. Jadi untuk penyelesaian SPT-LDV ini hampir mirip ya, bahkan sama caranya seperti penyelesaian PT-LDV yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari 5X plus 3Y lebih dari 15 dan 4X min Y lebih dari sama dengan 2. Baik, langsung saja ya kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengubah tanda pertidaksamaan pada soal ya menjadi tanda sama dengan. Dan setelah itu kita langsung membuat tabel bantu titik koordinat. Di sini Ibu buat tabel bantu untuk titik potong ya, supaya lebih gampang dicari. Soal yang pertama yaitu kita rubah langsung saja ya. 5X plus 3Y sama dengan 15. Jadi kita ubah tandanya langsung menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita buat tabel bantunya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya bernilai 0. Kita substitusi langsung ke 5X plus 3Y sama dengan 15. Kita ganti Y-nya ini dengan 0, sehingga dia akan menjadi 5X ditambah 3 kali 0 sama dengan 15. Jadi 3 kali 0 ini kan sudah 0 hasilnya ya. Boleh kita tidak tulis, kita tulis langsung 5X sama dengan 15. Jadi X-nya sama dengan 15 dibagi 5. Dapat hasilnya X sama dengan 3 ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi Y-nya 0, X-nya 3. Jadi titiknya ingat ya, X, Y, yaitu 3,0. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y.
maka kita ganti X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke dalam 5X plus 3Y sama dengan 15. Jadi kita ganti X-nya ini dengan angka 0. Sehingga 5 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Jadi untuk 5 kali 0 itu hasilnya sudah 0 ya. Boleh kita tidak tulis. Sehingga sisanya 3Y sama dengan 15. Jadi Y sama dengan 15 dibagi 3. Sehingga didapatkanlah Y sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi X-nya 0, Y-nya dapat 5. Titiknya ingat X, Y ya. Jadi 0,5. Selanjutnya yaitu kita mengubah 4X min Y sama dengan 2 ya. Jadi karena di sini ada 2 pertidaksamaan, berarti ada 2 kali kita mengubah soal tersebut menjadi bentuk sama dengan ya. Jadi kita buat tabel bantunya sesuai dengan keperluan ya. Jadi caranya sama seperti di atasnya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya dulu ya. Jadi Y-nya kita ganti dengan 0. Kita masukkan ke 4X min Y sama dengan 2. Kita ganti Y-nya dengan 0. Sehingga dia akan menjadi 4X dikurangi 0 sama dengan 2. Sehingga dapat 4X sama dengan 2. X sama dengan 2/4. Jadi 2/4 ini masih bisa kita sederhanain lagi ya. Jadi sama-sama kita bagi 2. Atasnya bagi 2, bawahnya juga bagi 2 ya. Sehingga dapat X-nya dalam bentuk sederhana yaitu X sama dengan 1/2 ya. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi Y-nya 0, X-nya dapat setengah. Titiknya adalah X, Y, yaitu setengah, 0. Lanjut, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya kita ganti dengan 0. Kita ganti X pada 4X min Y sama dengan 2. Itu ganti dengan 0 ya X-nya ya. Sehingga dapat 4 kali 0 dikurangi Y sama dengan 2. 4 kali 0 ini sudah 0 ya hasilnya ya. Boleh kita tidak tulis sehingga sisanya min Y sama dengan 2. Nah, karena ini masih min Y, kita jadikan min Y ini biar jadi Y-nya positif ya. Karena kita ingin mencari nilai X dan Y-nya positif. Sehingga kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 ya, supaya min Y-nya jadi positif. Sehingga dia akan menjadi Y sama dengan min 2 ya. Setelah kita dapatkan Y-nya sama dengan min 2, kita masukkan ke tabelnya ya. Jadi X-nya kita masukkan 0, kemudian Y-nya min 2 ya. Sehingga titiknya ingat ya, X, Y, yaitu 0, min 2. Baik, untuk langkah yang kedua, kita menggambar garis pembatas daerah penyelesaian ya, atau DP. Kita buat sumbu koordinatnya sesuai dengan keperluan ya. Jadi yang pertama, kita tandai titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ya. Yang pertama kita dapatkan titik 3,0 dan 0,5 untuk pertidaksamaan 5X plus 3Y lebih dari 15. Jadi kita tandai 3,0 di sini ya, nempel pada sumbu X. Kemudian 0,5 di sebelah sini dia menempel pada sumbu Y ya. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya, tanda pertidaksamaan pada soal. Nah, di sini tandanya lebih dari aja ya, tidak isi tanda sama dengan. Berarti garis yang menghubungkan 0,5 dan 3,0 ini garis putus-putus ya, karena tidak isi tanda sama dengan. Selanjutnya kita tandai titik setengah koma 0
dan 0,-2 untuk pertidaksamaan 4x min y lebih dari sama dengan 2. Jadi untuk setengah, 0 itu, setengah itu berada di antara 0 sampai 1 ya, pada sumbu x, karena x-nya setengah. Di setengah, 0 ada di sumbu x, kemudian 0,-2, nah ini ya, menempel pada sumbu y. Kemudian kita hubungkan setengah, 0 dan 0,-2 ini dengan garis. Kita perhatikan tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Isi tanda sama dengan ya. Kalau isi tanda sama dengan berarti garisnya utuh ya, lurus penuh. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita lakukan uji titik ya terhadap masing-masing pertidaksamaan yang ada. Karena di sini ada 2 pertidaksamaan, berarti kita menguji titiknya 2 kali ya. Di sini Ibu menggunakan titik 0,0 juga ya, karena kebetulan titik 0,0 ini pas tidak kena garis yang warna hijau ini dan yang warna ungu ini ya. Jadi dia berada di luar garis pembatasnya ya. Jadi kalau kalian mau pakai titik yang lainnya selain 0,0 ini juga boleh ya. Misalnya titik di sebelah sini ya, di daerah 1 Ibu beri tanda, atau di daerah 2. Yang ini ya, daerah 2, kemudian ini daerah 3, dan ini daerah 4. Bebas mau pakai titik yang mana aja boleh ya. Jadi di sini Ibu pakai titik yang ada di daerah 4, yaitu titik 0,0 ya. Kita masukkan titik 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan yang pertama ya, yaitu 5x plus 3y lebih dari 15. Kita ganti x dan y-nya dengan 0, sehingga dia akan menjadi 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 15. Ini udah jelas ya, hasilnya 0 ya. Jadinya 0 lebih dari 15. Ini merupakan pernyataan yang salah ya, karena 0 ini harusnya kurang dari 15 ya. 0 itu lebih kecil daripada 15. Jadi, kalau dia bernilai salah, arsiran untuk garis 5x plus 3y lebih dari 15 ini, yang putus-putus ini, itu pas ke arah 0,0-nya ya. Nah, arsirannya ke arah 0,0-nya karena dia pas bernilai salah. Karena kita sepakati di sini kita mengarsir daerah yang salah ya. Kemudian kita substitusi titik 0,0-nya ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 4x min y lebih dari sama dengan 2. Kita ganti x dan y-nya dengan 0, sehingga ini hasilnya juga 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 2. Ini juga merupakan pernyataan yang salah. Kalau dia bernilai salah, jadi untuk garis yang berwarna hijau ini kita arsir ke arah 0,0 ini juga ya, jadi ke arah sini ya, yang warna hijau ini. Nah, setelah kalian arsir daerah yang salah, kalian bisa temukan ya, temukan daerah yang tidak ada warnanya ya, tidak ada arsirannya. Jadi daerah yang bersih ini alias tidak ada arsirannya atau tidak ada warnanya ini, itulah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel untuk contoh soal yang pertama ya. Jadi DP-nya yang ini dan yang ini ya, daerah yang warna putih ini. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari x plus y lebih dari sama dengan 3 dan x min 2y kurang dari sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya sama ya, seperti contoh soal yang pertama. Langkah pertama, kita mengubah tanda pertidaksamaan pada soal menjadi tanda sama dengan, dan membuat tabel bantu titik koordinat. Jadi titik koordinat yang kita cari
berupa titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Yang pertama yaitu kita ubah X plus Y sama dengan 3. Kita buat tabelnya, kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X ya. Maka Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 3. Kita ganti Y-nya dengan 0, sehingga menjadi X ditambah 0 sama dengan 3. Sehingga dapat hasilnya X sama dengan 3. Setelah dapat hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Jadi Y-nya 0, kemudian X-nya dapat 3. Maka titiknya 3,0. Ingat, X, Y ya. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya yang 0. Kita masukkan ke dalam X plus Y sama dengan 3 juga ya. Kita ganti X-nya dengan 0. Sehingga menjadi 0 ditambah Y sama dengan 3. Sehingga dapat hasilnya Y sama dengan 3 ya. Setelah kita dapat hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi X-nya 0, Y-nya 3. Jadi titiknya 0,3. Ingat, X, Y ya. Selanjutnya kita ubah X min 2Y sama dengan 2 ya. Kita buat tabel bantunya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya dulu ya. Terhadap sumbu X, dia memotong, maka Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke X min 2Y sama dengan 2. Kita ganti Y-nya dengan 0 ya. Sehingga dia akan menjadi X min 2 kali 0 sama dengan 2. Jadi untuk 2 kali 0 ini sudah hasilnya 0 ya. Boleh kita tidak tulis lagi, sehingga dapat langsung hasilnya X sama dengan 2 ya. Setelah itu seperti biasa kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Y-nya 0, X-nya 2, berarti titiknya 2,0. X, Y, ingat ya. Lanjut, apabila dia memotong sumbu Y, maka X-nya kita ganti dengan 0. Masukkan ke X min 2Y sama dengan 2 ya, sama. Sehingga dia akan menjadi 0 dikurangi 2Y sama dengan 2. Sehingga menjadi min 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 dibagi min 2. Sehingga dapat hasilnya Y sama dengan min 1. Setelah itu, masukkanlah ke dalam tabelnya. X sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Sehingga titiknya ingat ya, X, Y, yaitu 0, min 1. Baik, langkah selanjutnya, langkah yang kedua, kita menggambar garis pembatas daerah penyelesaian ya, atau DP. Jadi kita buat sumbu koordinatnya sesuai dengan kebutuhan ya. Yang pertama kita tandai titik yang sudah kita dapatkan ya, yaitu titik 3,0 dan 0,3 untuk pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3. Kemudian kita tandai ya pada sumbu koordinat yang sudah kita buat. Jadi untuk 3,0 dia menempel pada sumbu X ya. Kemudian 0,3 dia menempel pada sumbu Y. Kemudian kita hubungkan 0,3 dan 3,0 ini dengan garis pembatas ya. Kita lihat tanda pertidaksamaan pada pertidaksamaannya ini ya, yaitu lebih dari sama dengan ya, isi sama dengannya. Berarti garis pembatas yang dibuat itu lurus penuh ya, alias utuh. Nah, seperti ini ya, yang warna biru ini. Kemudian kita tandai titik yang kedua yang sudah kita dapatkan, yaitu 2,0 dan 0,-1 untuk pertidaksamaan X min 2Y kurang dari sama dengan 2. Kita tandai 2,0 dia menempel pada sumbu X, kemudian 0,-1 dia menempel pada sumbu Y.
Kemudian kita hubungkan titik 2,0 dan 0,-1 ini dengan garis pembatas ya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Isi tanda sama dengannya ya. Walaupun dia kurang dari atau lebih dari, asal isi tanda sama dengan, berarti garis pembatas yang digambar itu utuh ya, tanpa putus-putus, lurus penuh ya. Sehingga jadinya seperti ini ya, yang warna hijau ini. Langkah selanjutnya, di langkah yang ketiga, kita melakukan uji titik. Jadi kita menguji titik yang tidak terkena pada garis pembatas ini ya. Di sini Bu beri nama, yang ini daerah 1, ini daerah 2, kemudian ini daerah 3, ini daerah 4. Jadi di sini Ibu menguji titik 0,0. Nah, 0,0 itu tetap ada di sini ya, sebagai titik pusat. Dan kebetulan titik 0,0 ini pas tidak kena garisnya ya, tidak dilewati oleh garis pembatas ini. Kalau kalian mau pakai titik yang lainnya boleh ya, yang ada di daerah 1, daerah 2, daerah 3, atau daerah 4, bebas. Mau pakai titik yang mana aja ya. Kalau misalnya nanti titik 0,0 ini kena garis, berarti tidak bisa kalian pakai untuk menguji titik ya. Kalian harus pakai titik selain 0,0 ini, karena dia pas kena garis kalau misalnya terkena ya. Kalau tidak terkena garis, seperti contoh soal Ibu ini, boleh kalian gunakan untuk menguji titik ya. Jadi kalian masukkan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan yang pertama ini ya, yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 3. Kalian ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0, sehingga dia akan menjadi 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 3. Ini hasilnya tetap 0 ya, 0 lebih dari sama dengan 3. Jadi untuk 0 lebih dari sama dengan 3 itu merupakan pernyataan yang salah. Karena 0 ini harusnya kurang dari 3 ya. Jadi untuk garis yang warna biru ini, untuk pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3 yang warna biru ini, itu arsirannya ke arah yang salah ya, ke arah 0,0. Karena 0,0 ini bernilai salah. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, yang warna biru ini arsirannya ke arah titik yang salah ini ya. Kemudian kita substitusi lagi titik 0,0 itu ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X min 2Y kurang dari sama dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0. Sehingga dia akan menjadi 0 dikurangi 2 kali 0 kurang dari sama dengan 2. Ini tetap hasilnya 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Karena memang benar 0 itu lebih kecil daripada 2 ya. Jadi untuk garis yang berwarna hijau ini arsirannya menjauhi titik 0,0 ini ya. Tidak ke arah ini lagi. Jadi berkebalikan dia ya. Seperti ini. Nah, yang warna hijau ini ya arsirannya ya. Sehingga daerah yang tidak terkena warna ini, atau daerah yang berwarna putih ini, yang putih bersih tanpa arsiran ini, inilah yang merupakan daerah penyelesaian ya untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada contoh soal yang kedua ya. Jadi ini sudah selesai untuk contoh soal yang kedua. Baik, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu pada video ini dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali ya kalau memang ada bagian yang masih belum kalian pahami. Baik, seperti biasa untuk selanjutnya akan Ibu berikan latihan soal berupa kuis. Silakan kalian kerjakan pada Google Classroom kalian masing-masing dan dapat dibaca petunjuk pengerjaannya dengan baik ya. Jika ada yang kurang jelas atau masih ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan langsung melalui WA ya.
Tetap semangat belajar anak-anak, tetap selalu menjaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.